pagi ini BBC Indonesia bersama saya Muhammad Irham, Selasa 18 Januari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pihak menyatakan khawatir dengan keputusan pemerintah menambah jumlah penonton MotoGP Indonesia 2022 menjadi 100.000 orang di tengah kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omikron. Kekhawatiran kita adalah ketika pelibatan masyarakat jauh lebih banyak. Mudah-mudahan Omikron ini masih bisa ditahan di DKI Jakarta sehingga event-event ke depan itu masih tetap bisa kita lakukan. Masyarakat internasional meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Tonga, negara pulau di Pasifik setelah letusan gunung berapi dan tsunami hari Sabtu pekan lalu. Dan pemimpin Cina, Xi Jinping, memperingatkan bahwa konfrontasi antara kekuatan besar di dunia akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Kita awali dunia pagi ini dari persiapan MotoGP di Mandalika. Sejumlah pihak menyatakan khawatir dengan keputusan pemerintah menambah jumlah penonton MotoGP Indonesia 2022 menjadi 100.000 orang di sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat di tengah kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omikron. Pemerintah menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, berjanji akan menerapkan sistem karantina dan protokol kesehatan yang ketat selama ajang itu digelar pertengahan Maret nanti. Sejauh ini kasus infeksi varian Omikron terus bertambah terutama di DKI Jakarta dan mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Selengkapnya ikuti laporan Haider Afan. Keputusan menambah jumlah penonton MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat ditegaskan kembali oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam jumpa pers kemarin siang. Menurutnya, penambahan dari sekitar 60.000 menjadi 100.000 dilakukan untuk menampung penonton lokal. Kebijakan untuk meningkatkan jumlah penonton 63.000 dilandasi bahwa untuk tahap awal ini sudah habis terjual semua dan kita harus menambah kuota untuk masyarakat setempat. Karena kita ingin juga masyarakat setempat menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menjadi penikmat dari perhelatan MotoGP ini. Pemerintah menurut Sandiaga Uno berjanji akan menerapkan sistem karantina dan protokol kesehatan yang ketat selama ajang itu digelar pertengahan Maret nanti. Meski demikian, keputusan ini diambil di tengah kenaikan kasus virus COVID-19 varian Omikron. Data mutakhir pemerintah menyebut saat ini kasus transmisi lokal lebih tinggi ketimbang kasus dari perjalanan dari luar negeri. Banyak kasus bermunculan di Pulau Jawa dan Bali, terutama Jakarta dan sekitarnya. Menurut ahli penyakit menular, Mas Dali Kapane, Indonesia sudah beberapa kali menggelar acara berskala internasional selama pandemi. Namun, menurutnya, kehadiran banyak orang dalam ajang balap motor di Mandalika bakal bermasalah. Jauh ini itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tetapi pelibatan masyarakatnya memang nggak banyak. Nah, ini yang kekhawatiran kita adalah ketika pelibatan masyarakat jauh lebih banyak pada kegiatan atau event-event tersebut. Sampai 100.000 rencananya Mandalika. Mudah-mudahan Omikron ini masih bisa ditahan di DKI Jakarta sehingga event-event ke depan itu masih tetap bisa kita lakukan. Guna mengendalikan penyebaran varian Omikron di acara itu, pemerintah berupaya menggenjot vaksinasi bagi masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka menargetkan vaksinasi dapat digelar hingga Maret saat perhelatan itu digelar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini kota-kota di Mataram sudah siap dengan vaksinasi dosis keduanya sudah 78%. Lombok Barat sudah 57,9%, Lombok Tengah 61%, Lombok Timur 57%, dan Lombok Utara 69%, dan diharapkan Januari, Februari, Maret vaksinasi dosis ketiganya bisa dilaksanakan. Selain upaya tersebut, yang tidak kalah penting menurut epidemiolog Mas Dali Kapane adalah melokalisir sirkulasi varian Omikron di DKI Jakarta dan sekitarnya agar tidak menyebar ke daerah lainnya.
Daerah lain juga harus bersiaga, begitu mereka dapat satu saja Omikron, nggak perlu sampai harus banyak mobilitas terjadi, satu kasus saja Omikron di wilayahnya, maka itu merupakan alert atau sinyal ya bagi wilayah untuk segera berjibaku untuk mengendalikan atau melakukan containment, bahkan hanya dengan satu kasus. Pemerintah Indonesia memperkirakan penyebaran kasus COVID-19 varian Omikron akan mencapai puncaknya pada pertengahan Februari atau awal Maret nanti. Sejauh ini infeksi varian Omikron telah mencapai 748 kasus. Mayoritas kasus berada di DKI Jakarta dan sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Pemerintah mengklaim akan menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar puncak kasus Omikron di Indonesia lebih landai dibandingkan negara lain. Dapatkan artikel ulasan soal ini di bbcindonesia.com. Pendengar, masyarakat internasional meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Tonga, negara pulau di Pasifik, setelah letusan gunung berapi dan tsunami hari Sabtu pekan lalu. Asesmen yang dilakukan militer Australia dan Selandia Baru menyebutkan bencana alam ini tidak menyebabkan korban tewas dalam jumlah massal. Beberapa pulau dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, sementara ibu kota, Nuku'alofa, diselimuti abu vulkanik. Berikut penjelasan Kathy Greenwood dari Palang Merah Internasional. We believe that from the information we can put together that it is not as catastrophic in those major populations. Kami percaya berdasarkan berbagai informasi yang kami kumpulkan, situasi di kawasan-kawasan padat penduduk tidak seburuk yang dikhawatirkan. Ini tentu ada kabar baik. Namun tim yang ada di lapangan terus melaksanakan tugas, seperti mendukung evakuasi tidak lama setelah gunung meletus dan peringatan tsunami dikeluarkan. Mereka melakukan pertolongan pertama, dan sekarang tugas mereka adalah menentukan skala kerusakan. Mereka punya paket bantuan darurat, seperti air bersih dan memperbaiki rumah dan tempat penampungan warga. Beralih ke berita internasional lainnya. Pemimpin Cina, Xi Jinping, memperingatkan bahwa konfrontasi antara kekuatan besar di dunia akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Dalam pidato di pertemuan virtual Forum Ekonomi Dunia, Xi mengatakan sejarah membuktikan konfrontasi tidak menyelesaikan masalah. Ia menyerukan koordinasi yang lebih besar di antara negara untuk mengatasi dampak akibat pandemi bagi negara-negara miskin. Xi menyampaikan seruan ini di tengah berlanjutnya ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat terkait masalah perdagangan, Taiwan, dan Laut Cina Selatan. Pendengar, lubang-lubang pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Aceh pada 1965 dapat ditemukan di sejumlah tempat termasuk di perbukitan Sewulawah di pinggiran kota Sigli. Saksi mata mengklaim lebih dari 170 orang dibantai dengan menggunakan parang dan dikubur di kawasan itu. Dalam seri kedua liputan kekerasan 1965 di Aceh, rekan Haider Afan dan Anindita Pradana bertemu seorang pria yang mengaku terlibat dalam operasi pembantaian. Pria itu mengajak BBC Indonesia mendatangi lokasi pembantaian yang terjadi 56 tahun silam. Berikut laporan lengkapnya untuk majalah Udara pagi ini. Saya simpan satu parang potong leher. Usianya sudah 81 tahun dan penyakit diabetes yang menggerogotinya membuat beberapa jari kakinya harus dipotong. Namun ingatannya masih tajam. Kamu bilang Tuhan kan? Apa Tuhan? Mana Tuhan? Udin, begitu nama samarannya, tidak melupakan percakapan terakhir antara seorang komunis dan Algojo yang akan memotong lehernya di suatu malam di lereng perbukitan Selawah di pinggiran kota Sigli, Aceh 56 tahun silam. Coba kasih turun Pak kaca biar dilihat. Ada tadi air itu. Jadi bikin lubang dalam saluran air itu. Supaya apa Pak? Supaya lemah tanah. Oh, supaya tanahnya nggak keras ya? Ya. Iya, di atas. Baik. Oh, kalau di sini iya pasti. Iya pasti.
Kalau kita jalan ke situ aja. Saya bertemu Udin di pinggiran kota Sigli, Provinsi Aceh, persisnya di salah satu sudut perbukitan Selawah. Saat kami berbicara, samar-samar terdengar gonggongan anjing pemburu babi hutan di kejauhan. Di kawasan Cot Betung inilah yang dulu masih berupa hutan belantara, orang-orang yang dituduh komunis dibantai. Sebagian masyarakat di Sigli menyebut pria berperawakan pendek tapi gempal ini ikut membantai orang-orang yang dituduh PKI setelah peristiwa G30S. Udin disebut sebagai salah seorang algojonya. Saya bertanya seperti apa cara pembantaian, dia menjelaskan secara panjang lebar. Yang mau dieksekusi duduk di dalam lubangnya tuh, kakinya di lubang udah. Lubang kan. Ya, di depan saya. Ya. Terus yang eksekusi di belakang saya langsung. Di belakang. Pakai apa alatnya? Parang biasa disuruh bikin di bandar. Pegang di rambut. Enggak pakai senjata. Hemat peluru ya. Nomor 1, nomor 2 supaya sepi kalau senjata kan bunyi. Namun kepada saya, dia mengaku hanya mendapatkan cerita itu dari para algojo. Menurutnya, dia hanya berperan kecil sebagai salah seorang petugas di pos jaga tidak jauh dari lokasi pembantaian. Orang-orang yang mau dieksekusi itu dibawa oleh siapa, Pak? Ke lokasi? Sipil atau TNI atau? Enggak, campur-campur. Jadi polisi, tentara, camat, kami anggota Hansip kayak saya kan, kantor camat. Itulah sebabnya dia masih hafal jumlah orang yang digiring menuju lubang eksekusi, yaitu 170 orang. Siang itu, 56 tahun kemudian, suasana terlihat lengang. Tapi ingatan akan lokasi eksekusi itu tidak juga lekang, seperti dituturkan seorang warga lokal. Kepalanya ada karena Dibuang di sini? ya ada tangkurannya kadang-kadang. Pembantaian orang-orang yang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia di Sigli dan sekitarnya memang menjadi ingatan kolektif sebagian warga di sana sampai sekarang. Tengku Jamil alias Jamil Rashid, warga kota Sigli yang berusia 80 tahun, berada di barisan anti komunis ketika pembantaian mulai terjadi. Kalau orang-orang kader ya terserahlah risiko kan. Tetapi orang-orang yang tidak bersalah begitu, kadang-kadang entah apa namanya yang tertulis saja begitu, tapi ini yang kita sesalkan. Fakta orang-orang yang dibantai tidak semuanya pimpinan dan anggota PKI bukanlah isapan jempol. Dan hasil riset terbaru sejarawan Australia, Jess Melvin, tentang kekerasan 1965 di Aceh menguatkan hal itu. Habis itu ada keluarga mereka, istri-istri, ada anak-anak yang juga ikut dibunuh waktu itu. Terus orang yang mungkin satu kampung sama orang PKI, mereka juga diserang dan dituduh PKI. Sampai juga ada ya orang yang kerjasama mereka, kawan dan rekannya. Jadi itu kelompok yang jauh lebih besar daripada anggota PKI saja, sengaja diserang biar habis. Kembali lagi ke sosok Udin. Dia tidak menampik ada perasaan sedih ketika mengetahui ada korban pembantaian yang tidak bersalah atau semata korban fitnah. Bukan panas, Pak. Panas perasaan. Begini keadaan. Pengakuan seseorang yang mengaku terlibat dalam pembantaian orang-orang yang dituduh komunis sekaligus menutup seri kedua liputan kekerasan 1965 di Aceh. Esok pagi Anda dapat mendengarkan kesaksian para penyintas 65 di Aceh yang masih hidup dan berjuang untuk bertahan dari stigma. Saya Haidar Afan mohon pamit dan terima kasih. Salam. Klik bbcindonesia.com untuk mengikuti perkembangan berita dunia dan internasional lainnya. Anda juga bisa ikuti akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mengakses informasi menarik lainnya. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Saya Muhammad Irham undur diri. Salam.